Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Ahmad Ridwan Kurnianto, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cimon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi tentang pandangan Islam mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Sedikit intermezzo, alasan dibalik saya memilih topik ini karena isu tentang kesetaraan gender telah menjadi bahasan analisis sosial serta menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Islam menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan khalifah di bumi. Topik pembahasan pada kali ini meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, serta penutup. Latar belakang adanya kesetaraan gender karena ketidakadilan gender, di mana hal tersebut merupakan kondisi yang tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban daripada sistem tersebut. Sejarah mencatat sebagaimana yang terjadi pada zaman Yunani kuno, ketika hidup para filosof kenamaan semacam Plato, Aristoteles, dan Socrates. Martabat perempuan dalam pandangan mereka sungguh rendah. Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi, serta semacam pembantu rumah tangga, dan hanyalah sekedar pelepas hasrat nafsu seksual para laki-laki. Dalam masyarakat Yunani, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang rendah, yakni sebagai budak dan pemuas nafsu syahwat semata. Sehingga tidak heran pada zaman tersebut banyak perempuan yang menjadi pelacur. Bahkan perempuan itu justru dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu, apa saja pokok permasalahannya? Di sini ada 4 permasalahan tersebut, yaitu 1. Apa yang dimaksud gender? 2. Bagaimana kesetaraan gender dalam Islam? 3. Bagaimana kesetaraan gender di Indonesia? 4. Apa kesimpulan yang didapat? 1. Apa yang dimaksud gender? Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. 2. Bagaimana kesetaraan gender dalam Islam? Saat Islam datang, derajat dan martabat perempuan ditempatkan pada posisi yang terhormat oleh Rasulullah SAW. Menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Tampak penjelasan dari ayat tersebut bahwa pada dasarnya seluruh manusia itu sama. Kemudian dari keturunan yang sama itu berkembang menjadi keluarga, komunitas, masyarakat, dan dalam bentuk yang lebih besar lagi, tergabung dalam berbagai negara yang berbeda di belahan dunia. Lalu menurut hadis riwayat An-Nasai melalui Anas ibnu Malik, perempuan dan wewangian dan sholat menjadi buah mata kesukaannya. Yang perlu digarisbawahi dari hadis tersebut adalah antara laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa. Keduanya berhak memperoleh penghormatan yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, akibat adanya perbedaan, persamaan dalam bidang tertentu tidak menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Lalu menurut Al-Quran,
Quran Surat At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong, dan sebahagian yang lain, mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tampak dari penjelasan dari ayat tersebut, Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. 3. Bagaimana kesetaraan gender di Indonesia? Tingkat kesetaraan gender di Indonesia tergolong masih rendah. Hal ini tercermin dari Indeks Kesetaraan Gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP). Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Ini menunjukkan realita di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Rumitnya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia berkaitan dengan timpangnya akses partisipasi kontrol, serta kesempatan memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki. Salah satunya dipicu nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat. Tetapi untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah meminta dukungan dari berbagai unsur masyarakat seperti organisasi perempuan, dunia usaha, hingga media untuk membantu program kesetaraan gender. Sebagai isu yang terkait seluruh aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun kesehatan, kesetaraan gender memerlukan dukungan dari berbagai pihak. 4. Apa kesimpulan yang didapat? Kesimpulannya yakni, suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan, serta lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan, mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. Tujuan dan manfaat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengaplikasian kesetaraan gender di Indonesia menurut pandangan Islam. Lalu, manfaat dari penulisan artikel ini untuk menambah koleksi karya ilmiah mahasiswa, sehingga dapat digunakan sebagai saran acuan atau bacaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Nawal El-Saadawi, tokoh feminis dunia yang berasal dari Mesir. Ia menulis banyak buku tentang perempuan dalam Islam, seperti buku yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Ia mengatakan, feminisme tidak ditemukan oleh orang Barat dan dibuat oleh wanita Amerika. Dalam semua budaya dan agama perempuan berjuang menuntut hak mereka. Kami menyebut diri sosialis karena kami menentang kapitalisme yang sangat patriarki. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.